Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Tolong jangan diminum, kalau dari sisi pH-nya 6,5 masih dalam batas standar, TDS-nya oke, Fe-nya oke, tapi bakterinya tinggi. Pemirsa, fenomena munculnya lubang sinkhole di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat viral dan menyita perhatian publik. Beberapa bahkan mengklaim air tersebut memiliki khasiat obat. Namun hasil uji laboratorium membuktikan bahwa air tersebut justru mengandung bakteri berbahaya. Meski demikian, warga terus berdatangan dan mengambil air yang dipercaya memiliki khasiat tertentu. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena ini? Saya Resa Nadia, inilah Inside Story fenomena air obat Sumatera Barat, fakta versus mitos. Jernih, katanya manis loh diminum. Mudah-mudahan bisa untuk kesembuhan. Air ini mengandung bakteri yang cukup tinggi. Jadi kalau bisa tolong jangan diminum, kalau dari sisi pH-nya 6,5 masih dalam batas standar, TDS-nya oke, Fe-nya oke, tapi bakterinya tinggi. Ditemukan beberapa yang tidak layak, sehingga rekomendasinya memang air sinkhole ini tidak bisa atau tidak layak diminum langsung, tapi harus dimasak dulu. Sumatera Barat dihebohkan dengan terjadinya sinkhole, lubang misterius di Jorong Tepi Nagari, Sutujuah, Batua, Kabupaten 50 Kota. Peristiwa alam ini membuat banyak warga yang berbondong-bondong datang bahkan meminumnya. Dan ada manfaat. Beginilah warga yang datang untuk melihat fenomena alam lubang misterius yang tercipta di tengah sawah. Sebelumnya tak hanya melihat, warga juga datang mengambil air tersebut karena sempat dipercaya memberi khasiat dan mengobati berbagai penyakit. Tak sedikit warga yang percaya dan mencoba untuk meminumnya. Meskipun sejumlah orang merasa air dari lubang ini rasanya aneh. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Russeimi menghimbau warga untuk tak mengaitkannya dengan hal-hal berbau mistis dan menegaskan air di sinkhole ini mengandung bakteri berbahaya, khususnya Escherichia coli. Air ini juga tak punya kandungan untuk menyembuhkan. Sementara itu munculnya lubang misterius di tengah sawah tersebut mengundang antusias warga untuk melihatnya. Bahkan jalan menuju Jorong Tepi Nagari, Situjua, Batua, Kabupaten 50 Kota mengalami kepadatan. Ratusan kendaraan berlomba-lomba menuju lokasi tersebut. Sejumlah pedagang juga memanfaatkannya dengan berjualan di sisi sawah lokasi lubang misterius tersebut berada. Situasi ini ramai diperbincangkan di media sosial dan tempat ini bahkan menjadi wisata dadakan. Mana tahu rezeki beliau, rezeki dari Allah. Ya rezeki. Ya, ini bukan musibah, ini rezeki nih. Tapi jangan sampai sirik, jadinya nanti ini yang saya khawatir di masyarakat banyak ini bilang air dari Zam-Zam lah masuknya, tembus ke Mekah lah, bisa ngobatin penyakit lah. Itu sirik jadi nanti. Pada tua tanggung jawab tuh, kasih tahu masyarakat tuh. Kalau enggak dosanya dosa jariah nanti. Jadi gini, sejauh dari hasil labnya ini, air ini sebenarnya tidak boleh diminum karena kandungan bakterinya tinggi, kolinya tinggi ya Bu Kadis ya. Nah kalau bicara pH, TDS-nya bagus, pH-nya masih oke lah, 6,5 tuh ya. Dari Fe-nya juga standar lah, tapi bakterinya tinggi. Intinya kalau sekarang, ini air nggak boleh diminum. Jadi menurut hasil kajian Badan Geologi dan dari Dinas Kesehatan, air ini mengandung bakteri yang cukup tinggi. Jadi
Kalau bisa, tolong jangan diminum. Kalau dari sisi pH-nya 6,5 masih dalam batas standar, TDS-nya oke, Fe-nya oke, tapi bakterinya tinggi. Jadi ini ibaratnya seperti kayak air-air di Tangaiya seperti biasa. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa dibuat sebuah pedoman buat masyarakat sekitar. Kondisi air ini juga tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang mistis. Ini proses alam yang biasa terjadi. Jadi air ini nggak ada juga hubungannya dengan bisa nyembuhin kesehatan, nggak ada. Dan juga minta tolong untuk sementara ini, tolong tetap dijaga jaraknya sesuai batas yang aman tadi. Air jernih berwarna biru atau fenomena sinkhole di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat sempat menarik perhatian warga. Namun hasil uji laboratorium membuktikan air tersebut tidak aman untuk dikonsumsi karena mengandung bakteri berbahaya. Pemeriksaan kualitas air sinkhole dilakukan melalui uji cepat oleh Puskesmas Situju dan dilanjutkan dengan pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah terakreditasi. Hasil uji laboratorium menunjukkan air sinkhole mengandung bakteri E. coli melebihi ambang batas yang ditetapkan. Keberadaan bakteri E. coli menunjukkan air yang telah tercemar kotoran manusia atau hewan yang berpotensi mengandung bakteri penyebab penyakit seperti Salmonella dan Shigella. Air yang terkontaminasi bakteri ini beresiko menyebabkan gangguan pencernaan, terutama diare. Ditemukan beberapa yang tidak layak, yang tidak normal harusnya. Misalnya E. coli itu di air yang layak langsung minum itu 0. Kita menemukan 11. Kemudian ada kuman total coliformnya ada 234 yang harusnya juga 0. Nah, sehingga rekomendasinya memang air sinkhole ini tidak bisa atau tidak layak diminum langsung, tapi harus dimasak dulu. Munculnya sinkhole atau lubang raksasa di 50 kota menjadi perhatian masyarakat. Air di dalam cekungan ini jernih dan kebiruan, sehingga sebagian warga mengira air tersebut aman untuk diminum. Sinkhole adalah cekungan di permukaan tanah yang tidak memiliki saluran drainase alami. Air yang terkumpul di dalamnya beresiko tercemar dan tidak otomatis layak dikonsumsi. Dari 50 kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya pada September 2025 lalu, fenomena sinkhole juga terjadi di Bangkok. Warga setempat ini dikejutkan dengan lubang runtuhan atau sinkhole yang terjadi di jalan raya, tepatnya di depan rumah sakit Fajira Distrik Dusit, Bangkok, Thailand. Diduga lubang runtuhan itu dipicu oleh tingginya intensitas hujan serta kebocoran terowongan di lokasi konstruksi stasiun kereta Botan. Dari rekaman video amatir warga, sejumlah mobil dan tiang-tiang listrik ikut amblas, sedangkan pipa air pecah akibat lubang runtuhan atau sinkhole yang terjadi di jalan raya, tepatnya di depan rumah sakit Fajira Distrik Dusit, Bangkok, Thailand. Insiden lubang runtuhan ini memiliki kedalaman 50 meter yang membentang sekitar 900 meter persegi. Diduga lubang runtuhan dipicu oleh tingginya intensitas hujan serta kebocoran terowongan di lokasi konstruksi stasiun MRT baru. Namun penyebab kemunculan lubang raksasa ini masih diselidiki. Akibat kejadian ini arus lalu lintas di ibu kota Thailand lumpuh. Warga yang berada di sekitar tempat kejadian langsung dievakuasi. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun 3 kendaraan rusak akibat lubang runtuhan. Fenomena lubang runtuhan atau sinkhole ternyata juga pernah terjadi di sejumlah negara lain. Mayoritas fenomena sinkhole muncul secara tiba-tiba dan mengubah landscape geografi di wilayah tersebut. Fenomena sinkhole mayoritas disebabkan akibat erosi batuan kapur dan aktivitas manusia. Lebih dari setengah abad lalu, fenomena sinkhole ternyata juga pernah terjadi di kawah gas Darzava, Turkmenistan. Fenomena ini dikenal dengan gerbang neraka. Pasalnya sinkhole yang terbentuk akibat runtuhnya anjungan pengeboran gas pada 1971 silam membentuk sebuah lubang raksasa yang nampak seperti neraka. Begitu juga di Chongqing, Cina. Fenomena ini disebut
merupakan fenomena sinkhole terdalam di dunia karena kedalaman lubang runtuhan ini mencapai 662 meter. Lubang runtuhan ini terbentuk dari struktur karst yang tererosi oleh sungai bawah tanah. Selain Cina dan Turkmenistan, fenomena lubang sinkhole juga terjadi di dataran tinggi Venezuela. Fenomena unik ini terjadi tepatnya di puncak Gunung Tepuy, di mana sinkhole di sini membentuk silinder sempurna di area hutan hujan lebat. Fenomena sinkhole ini juga pernah terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia. Sinkhole di sini terjadi di wilayah perkotaan, di mana lubang runtuhan terjadi akibat struktur tanah kapur dan sistem perpipaan bawah tanah yang menua. Pemirsa, fenomena lubang sinkhole membuka dua hal penting, keingintahuan publik dan resiko informasi yang tak terverifikasi. Ahli terus mengkaji kejadian ini, namun satu hal yang jelas, klaim air dalam lubang sinkhole yang mengandung khasiat atau obat tanpa bukti ilmiah bisa berbahaya. Saya Resa Nadia, sampai jumpa di Inside Story berikutnya.